New normal itu sebenarnya lebih ngeri ya. Karena apa? Karena Indonesia secara nggak langsung lebih berpatok kepada PSBB daripada penyebab PSBB itu sendiri gitu. Kayak kapan sih PSBB udahan daripada kapan sih Corona selesai. Begitu new normal kebijakan itu dikeluarkan, maka orang-orang akan melakukan kegiatan secara membabi buta gitu. Halo, nama gue Ezenur Saminur Rahman. Nama gue Dini Salsabila. Nama gue Aai. Halo, gue Anissa Nabila. Perkenalkan, aku Syifa. Aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari Loop Motion Pictures. Masa new normal ini gue masih tetap banyak menghabiskan waktu di rumah, walaupun sebenarnya kita udah dibebasin buat beraktivitas di luar rumah dengan protokol tertentu. Tapi gue masih senang ngabisin waktu gue di rumah dengan nyobain beberapa resep-resep baru, karena sebelumnya gue nggak punya waktu buat nyalurin hobi masak gue. Gue juga baru aja nyobain yang namanya berkebun. Gak bisa dibilang berkebun sih, kayak nanam beberapa tumbuhan-tumbuhan kecil di depan teras rumah gue. Dan gue juga selain ngabisin waktu dengan kuliah online dan ngerjain tugas, gue lagi senang banget nyobain beberapa challenge olahraga yang ada di YouTube. Nggak banyak sih yang gue lakuin, masih di rumah aja. Itu pun kemarin gak sempat keluar sama temen gue, itu pun setelah 4 bulan di rumah aja. Selama new normal ini, aku jadi sering biasakan diri untuk selalu memakai masker saat keluar rumah. Aku juga nggak lupa untuk selalu cuci tangan kalau habis sentuh-sentuh barang dari luar. Dan aku juga selalu bawa hand sanitizer kalau aku tuh keluar rumah atau hangout bareng teman-temanku. Setelah new normal diterapkan, gue pribadi sih tetap melakukan tindakan preventif ya. Jadi gue tetap di rumah aja selagi nggak ada hal krusial yang menyebabkan gue harus keluar rumah. Waktu itu gue pernah keluar rumah untuk menjadi MC di salah satu acara kampus. Nah, menurut gue pribadi, kampus sendiri juga telah menyiapkan tatanan new normal dengan baik. Jadi seluruh aktivitas kampus telah di rapid test. Kemudian sebelum memasuki ruangan, kita ada pengecekan cek suhu tubuh. Dan di dalam ruang acara juga nggak lebih dari 20 orang. Jadi peserta-peserta yang lain itu tetap melaksanakan secara virtual. Kegiatan sehari-hari yang gue lakuin di rumah gitu, atau kayak kegiatan yang sebenarnya nggak pernah gue lakuin, tapi ya untuk menghilangkan kesuntukan aja akhirnya gue ngelakuin hal itu. Pandangan gue tentang new normal itu sebenarnya lebih ngeri ya. Karena apa? Karena Indonesia secara nggak langsung lebih berpatok kepada PSBB daripada penyebab PSBB itu sendiri gitu. Kayak kapan sih PSBB udahan daripada kapan sih Corona selesai. Jadi begitu new normal kebijakan itu dikeluarkan, maka orang-orang akan melakukan kegiatan secara membabi buta gitu. Misalnya harusnya kayak diberi, sebenarnya ada batasannya, tapi melampaui batasan itu sendiri gitu. Nggak mau masyarakat harus tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Semua orang harus bisa membiasakan diri agar bisa beraktivitas di keadaan new normal ini. Selama vaksin belum disebarluaskan, baik bagi kita untuk tetap physical distancing saat beraktivitas di luar rumah. Pokoknya lebih menyeramkan kalau kata gue. New normal ini sebenarnya lebih menyeramkan. Jadi kita harus bertindak seolah-olah biasa aja, padahal nggak biasa-biasa gitu. Ini kondisi seperti ini tuh nggak bisa dibilang biasa aja gitu. Tapi semua orang bertindak seolah-olah itu biasa aja. Dan bagi aku sendiri, meskipun adanya new normal ini, aku masih dominan untuk di rumah aja. Misalnya, untuk beli kebutuhan sehari-hari, aku lebih sering pesan belanja online ketimbang ke supermarket atau mall. Normal ini bakalan berdampak positif ke kita kalau kita bisa menyadari bahwa apa sih new normal, dan membatasi diri kita masing-masing nih untuk melakukan aktivitas selayaknya normal, tapi dengan protokol kesehatan. Jadi new normal itu new way of living and going about our lives and interaction with other people. Jadi kita kembali beraktivitas normal, namun mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. New normal itu justru membantu kita menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, independen, dan adaptif terhadap berbagai kondisi. Kita tuh nggak akan pernah tahu kondisi apa yang akan kita hadapi ke depannya, karena
zaman akan terus bergerak dan generasi muda adalah penggeraknya. Saran dari aku, meskipun status sekarang ini bukan lagi PSBB, kita wajib untuk tetap mengikuti protokol kesehatan pada new normal ini. Sebisa mungkin untuk kalian yang ingin keluar bareng-bareng dengan teman kalian, tetap bawa masker, hand sanitizer, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Kalau kalian mau keluar rumah, tetap jaga jarak, tetap bawa masker, bawa hand sanitizer. Intinya lakuin itu semua kalau lo pengen jaga diri lo sama ngelindungin orang-orang terdekat lo yang sayang. Please, kita lebih bijak dalam memaknai kata new normal ini supaya kedepannya bisa lebih baik gitu dunia ini. Terus kalau misalkan gak terlalu butuh buat keluar-luar, itu mendingan jangan keluar. Akan new normal ini ada itu kan supaya tujuannya satu ya, salah satunya itu untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Nah, jadi di luar itu, untuk hal di luar itu atau bahkan hal yang masih mencakup dalam dalam kegiatan perekonomian yang bisa dilakukan di dalam rumah, kenapa nggak di dalam rumah aja gitu, supaya kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri, orang lain, lingkungan, keluarga, dan pokoknya supaya lebih baik lah ke depannya, supaya nggak ada gitu hidup normal tanpa ada kata new itu sendiri. Generasi muda tuh punya opportunity lebih untuk survive dalam kondisi sekarang ini. Beraktivitas di dalam rumah tidak menjadi penghalang kita untuk tetap berkreasi dan terus tumbuh. Saran gua, kita harus tetap menjaga kebersihan diri kita sendiri, kemudian menciptakan lingkungan yang bersih, jaga jarak, dan selalu sedia hand sanitizer, juga masker.